Selamat pagi kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang telah hadir. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan, dan bagi Bapak Ibu yang masih duduk di belakang untuk segera menempati tempat duduk yang masih kosong di depan lebih dulu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang terhormat. Bagi Bapak Ibu dan tamu undangan yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dan kami mohon kesediaan Bapak yang masih duduk di belakang untuk menempati tempat duduk yang masih kosong di depan lebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaannya lah kita dapat berjumpa dalam acara Soft Launching National Cyber Security Connect 2022 dengan tema Are We Ready to Face the Post-Pandemic Threats? Oke, baiklah, perkenalkan saya Ovi Natalia yang akan memandu jalan acara pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah, dan tentunya semoga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, baik yang sudah hadir secara luring ataupun daring, tentunya dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah hadir tentunya pada hari Senin 30 Mei 2022 di Hotel Manhattan Jakarta. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung bagi partisipan yang sudah bergabung secara online tentunya pada acara pagi hari ini. Dan saya juga ingin mengingatkan dalam setiap aktivitasnya jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya mencuci tangan menggunakan sabun sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Dan izinkan saya untuk menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Sulistyo SSI STM SI selaku Direktur Strategi Keamanan Cyber dan Sandi Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sugiharto Santoso selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan dilanjutkan dengan Bapak Rafidi Ikra selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Naganaya Indonesia Internasional. Selamat pagi. Dan boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih.
Dan saya juga ingin mengingatkan untuk update informasi secara lengkap terkait acara National Cyber Security Connect 2022 dapat diakses melalui website kami di www.ncsc.co.id dan jangan lupa pula untuk follow Instagram kami di @naganaya_id serta @ncsc_id. Di tahun 2022, Presidensi G20 Indonesia tentunya mendorong kolaborasi konkret negara anggota G20 untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, aman dan berkelanjutan bagi dunia global. Dan tentunya dalam mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, aman dan berkelanjutan, tentunya keamanan cyber sebagai salah satu pilar penting untuk menjamin keberhasilan transformasi digital harus menjadi aspek yang dipandang serius. Dan tentunya dalam hal ini BSSN terus berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan program literasi keamanan cyber sehingga dapat terbentuk budaya keamanan cyber yang tangguh, dapat membentengi masyarakat dari berbagai ancaman terorisme, radikalisme, serta disinformasi. Serta sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam mewujudkan keamanan cyber yang tangguh dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dan untuk itu, dengan bersinergi bersama rangkaian kegiatan National Cyber Security Connect 2022, BSSN dapat memaksimalkan potensi dalam memperkuat kolaborasi dan kerjasama antar institusi dan pemangku kepentingan tentunya di bidang keamanan cyber dan sandi, serta mengkonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, serta komunitas cyber baik di dalam maupun di luar negeri dan tentunya untuk menjaga keamanan cyber Indonesia. Dan selaras dengan hal ini BSSN memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya agenda rangkaian kegiatan National Cyber Security Connect 2022 yang mulai diluncurkan pada hari ini tentunya agar terjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terciptanya keamanan cyber nasional yang terpelihara dengan baik. Dan untuk itu langsung saja kita akan memulai rangkaian acara pada pagi hari ini dan dengan hormat kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Sulistyo SSI STMSI serta Bapak Sugiharto Santoso dan didampingi oleh Bapak Rafidi Ikro untuk bersedia untuk naik ke atas panggung. Kami mohon kesediaannya Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak atas kesediaan serta waktunya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk panelis kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan pastinya untuk mengawali acara langsung saja kita buka dengan paparan serta opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Rafidi Ikro selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Naganaya Indonesia Internasional. Kepada Bapak Rafidi dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Rafidi Ikro atau biasa dipanggil Rafidi. Saya pada kesempatan ini saat ini sebagai Business Development Director dari Naganaya Indonesia, di mana Naganaya Indonesia insya Allah akan melaksanakan National Cyber Security Connect 2022 pada tahun ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Sulistyo selaku Direktur Strategi Keamanan Cyber dari BSSN dan juga Bapak Sugiharto Santoso atau yang akrab dipanggil Pak Hoki selaku founder dan juga chairman dari Aptiknas. Saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan secara singkat aja Bapak Ibu sebenarnya apa sih ingin kita lakukan nantinya terkait cyber security, event cyber security yang akan kita laksanakan. Mungkin dari teman-teman operator bisa dibantu untuk diputarkan paparannya. Jadi next,
Kita sebenarnya melihat ada potensi baik dari sisi masalah maupun juga peluang untuk kita berkembang ke depannya terutama di cyber security. Tentunya dikarenakan dari pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk melakukan digital transformasi, dan alhamdulillah selama 2 tahun ini kalau kita lihat digital transformasi ini secara terpaksa itu berkembang, Pak. Jadi kita juga melihat dengan perkembangan digital transformasi itu ada peluang untuk perbuatan jahat, yaitu hacking, Pak, di situ. Dan kita juga melihat target pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun ini dengan target sekitar 4-5%. Nah, di situ peluang untuk melakukan kejahatan cyber di situ tinggi, Pak. Dan kita juga bisa melihat datanya pada tahun 2021, saya mengutip data dari teman-teman di BSSN, ada 1,6 miliar serangan cyber selama periode 1 tahun. Dan juga diprediksikan untuk kedepannya itu serangan ini akan terus bertambah nantinya, dan kita harus memiliki kesiapan, Pak, untuk menghadapi hal itu. Tentunya kita untuk perkembangan Indonesia, Pak, ya. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian di sini, kita utamanya menganggap Bapak Ibu sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan di dunia cyber security untuk perkembangan kita nantinya, Pak. Next. Dan kita untuk tema yang kita pilih yaitu Are we ready to face the post-pandemic threats? Kita melihat pandemik ini insya Allah sudah berakhir, Bapak Ibu, dan juga tapi serangan cyber ini sepertinya nggak akan berakhir dalam waktu dekat, Pak. Nah, kita harus siap-siap di sini. Kita mengundang Bapak Ibu yang memiliki expertise, yang memiliki solusi, yang memiliki kira-kira hal yang dapat membantu kita untuk sampai kepada tujuan utama kita. Nah, di acara ini juga kita untuk topik pembicaraannya kita bagi menjadi 4, Bapak Ibu, yang sekiranya dapat memberikan manfaat, yaitu government, economy, enterprise, dan juga national critical infrastructure. Keempat topik ini diharapkan mampu memberikan dampak positif karena ini yang cukup penting, Bapak Ibu, untuk kita perhatikan nantinya. Next, kita masuk ke event profile. Jadi acara ini National Cyber Security Connect insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober 2022. Acara ini durasinya kurang lebih selama 2 hari, Bapak Ibu, dan juga untuk lokasinya kita insya Allah akan melaksanakan di Birawa Hall di Hotel Bidakara, Pak, di Jalan Gatot Subroto. Untuk konsep acaranya sendiri, kita untuk conference-nya kita hybrid, jadi kita tetap akan ada orang untuk hadir dan juga ada orang yang ikut secara online, Bapak Ibu, supaya banyak untuk pesertanya. Kita masuk ke event program, kita bagi menjadi 2, Bapak Ibu, ada pre-event dan juga main event-nya nih. Nah, untuk pre-event kita akan ada soft launching yang insya Allah yang sekarang lagi berjalan pada saat ini, ada webinar dan juga press conference. Kemudian untuk main eventnya kita akan melakukan berbagai kegiatan yang utamanya yaitu conference dan juga expo. Kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan menarik lainnya, Pak. Kita ada Appreciation Award, kita ada juga Wall of Cyber, kita juga ada Casual Cyber Stage dan juga Kopdar ITNT nih untuk kita kumpul-kumpul sama teman-teman bareng nantinya. Yang akan saya jelaskan di selanjutnya, next. Jadi untuk journey-nya sendiri pada bulan Mei, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berjalan soft launching-nya dari National Cyber Security Connect. Kemudian kita akan lanjut, ada 2 webinar Bapak Ibu, akan kita laksanakan pada bulan Juli dan juga pada bulan September. Nah, webinar ini sebenarnya bertujuan untuk apa sih? Jadi webinar ini tujuannya adalah kita memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu stakeholder sekalian yang sekiranya punya materi yang ingin disampaikan, dan juga dari kami pun kita akan mengundang Pak para pesertanya nanti yang kira-kira memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan cyber security. Jadi kita adakan selama 2 hari, harapannya nanti hasil dari webinar 1 dan webinar 2 ini juga bisa nge-build untuk kita ke acara show day-nya nanti, Pak. Di mana sebelum show day itu sekitar 1 minggu sebelum show day atau minggu ketiga bulan Oktober kita akan melaksanakan press conference. Ya, press conference itu pada umumnya kita akan mengundang teman-teman media, kita akan menyampaikan kira-kira materi dan program apa saja yang akan kita laksanakan nantinya. Kita juga bisa announce, Pak, di situ untuk partisipan dari kegiatan kita nih siapa-siapa aja,
Dan juga kita sebagai laporan lah terakhir bahwa kita akan melaksanakan acara ini, kita sebar ke media supaya nantinya ketika acara itu gaungnya cukup besar, antusiasme dari para peserta cukup terjaga dan acara dapat berjalan dengan baik sesuai targetnya. Seperti itu. Next. Jadi untuk webinarnya, untuk bulan Juli dan juga bulan September itu kita webinar terbuka untuk umum Bapak Ibu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan juga untuk press conference ini kita untuk 1 minggu yang seperti sudah dijelaskan tadi juga ya Pak ya. Next. Nah kita masuk ke main eventnya Pak. Main event yang paling utama dari kegiatan ini memang ada di 3 hal ini Pak yang utama banget, yaitu conference, expo, dan juga Kopdar ITNT Pak. Untuk conference sendiri kita akan ada keynote session, akan ada juga panel discussion, dan jadi kegiatan itu kita akan membahas 4 topik utama yang tadi. Harapannya Bapak Ibu apabila ada ingin yang disampaikan, Bapak Ibu ingin menyampaikan solusinya, Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat, itu bisa di acara kita Pak. Harapannya para peserta yang hadir pun, penontonnya itu juga mendapatkan manfaat nih, bahwa tahu oh cyber security itu kenapa penting dan kita harus terus lakukan gitu. Walaupun sebenarnya pentingnya akan cyber security itu sepertinya bukan hal yang baru lagi di Indonesia, terutama karena cyber security sudah cukup dibahas mungkin dari tahun 2015. Di sini terutama ada partner saya Mas Adit yang sudah cukup lama di dunia cyber. Kemudian dari sisi expo-nya ini juga menarik, jadi Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk membuka booth, untuk ikut pameran, jadi dapat menampilkan nih solusi-solusi Bapak Ibu sekalian kepada visitor kita nantinya. Ketika apabila Bapak Ibu punya, oh saya punya solusi untuk cyber security di bagian A atau di bagian B, kemudian ada yang ingin dipamerkan, ada yang ingin disampaikan. Jadi ini acara pameran yang showcasing latest product dari masing-masing perusahaan Bapak Ibu sekalian. Harapannya itu ada sekitar 35 booth yang akan ditampilkan. Nah untuk yang pesertanya, itu macam-macam Bapak Ibu, mulai dari perusahaan swasta, teknologi provider, kemudian ada BUMN, ada asosiasi, dan juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman kementerian atau pemerintah pun dapat buka booth juga untuk menampilkan program unggulannya dari masing-masing. Yang terakhir itu ada Kopdar ITNT. Jadi Kopdar ITNT itu konsepnya sebenarnya kayak kurang lebih seperti meeting program Pak. Jadi para peserta nih kita bisa kumpulkan di satu tempat untuk bertemu satu sama lain untuk ngobrol Pak. Kita pengen tempat ini tuh NCC itu menjadi wadah untuk Bapak Ibu sekalian untuk berkenalan satu sama lain, untuk tahu satu sama lain, untuk tujuannya gak lebih dari ketahanan cyber Indonesia yang lebih bagus Bapak Ibu. Dan ini akan kita laksanakan itu di hari kedua pada sore hari. Jadi harapannya setelah kurang lebih ada di ujung acara Pak. Jadi ketika conference hari pertama dan conference hari kedua itu sudah diikuti, acara sudah berjalan, kita bisa ngobrol nih Pak. Bapak bisa ngobrol sama saya bisa ngobrol sama Bapak Ibu sekalian bisa ngobrol satu sama lain untuk kegiatan ini tuh apa sih yang didapatkan, mungkin kita bisa ngobrol di situ, dan juga tentunya tidak lepas dari membuka peluang Pak untuk satu sama lain untuk membuka networking dari sisi bisnis maupun kepentingan lainnya. Kemudian ada juga main event kita itu di Appreciation Award. Jadi dari kami, dari Nagana Indonesia kita menginisiasi untuk adanya pemberian award kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi Pak terhadap perkembangan ekonomi di bidang, terutama di bidang cyber security. Jadi nantinya tentunya dari kami pun akan berkolaborasi dengan teman-teman dari Aptiknas, dari BSSN untuk kira-kira Pak, mana sih Pak menurut penilaian Bapak perusahaan-perusahaan mana saja yang memang telah memberikan kontribusi. Intinya dari kami dari Naganaya ingin adanya sebuah apresiasi Pak atau penghargaan untuk teman-teman sekalian yang telah berkontribusi. Kemudian ada dua lagi itu Wall of Cyber dan Casual Cyber Stage. Ini merupakan untuk Wall of Cyber itu kurang lebih kita nanti di pamerannya ketika di hari acara itu akan ada satu wall mungkin ukurannya 2x3. Nah di situ kita ingin menampilkan solusi atau aplikasi teknologi yang paling terkini dari Bapak Ibu sekalian tentunya. Dari kami kita menyediakan lokasinya, kita menyediakan tempatnya, tapi untuk kontennya itu bisa Bapak Ibu sekalian yang mengisi nantinya. Untuk detailnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi untuk bisa dengan saya, dengan rekan saya juga, dengan Mas Rudi. Nah yang terakhir itu ada di Casual Cyber Stage. Jadi untuk conference itu dia adalah conference utama.
Sementara untuk casual cyber stage itu adalah stage yang ukurannya cukup kecil, Pak. Mungkin pesertanya nggak lebih dari 40 sampai 50 orang, cukup kecil aja, tapi di situ Bapak Ibu sekalian berkesempatan untuk berbicara terkait hal yang cukup teknis, Pak. Bisa bicara tentang produk, bisa bicara tentang apapun itu, yang harapannya itu antara pembicara dan juga pesertanya itu dekat, Pak, bisa bertanya satu sama lain, dan itu temanya lebih casual, Pak, lebih santai lah dibandingin yang conference. Kalau conference memang kita cukup formal nantinya. Next. Nah, kita masuk ke target stakeholder, ini sebenarnya banyak banget sih Pak kalau dilihat ya. Untuk gambaran singkatnya, kita ingin mengundang teman-teman dari pemerintah yang punya peranan penting untuk mengembangkan ekonomi dari sisi dengan memperkuat cyber security. Kita bisa lihat ada Kemenko Perekonomian, Polhukam, Keuangan, terus sampai DPR, TNI, Polri. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah kita melihat pemerintah ini ada dua hal, Pak, yang cukup berbeda. Yang pertama itu pemerintah sebagai regulator atau yang memberikan regulasi dan juga menegakkan regulasi tersebut. Yang kedua, pemerintah pun sebagai pengguna juga kalau kita lihat di sini. Karena masing-masing dari beberapa kementerian kalau kita lihat, itu ada Kemenko Perekonomian, ada Perindustrian, Kemendagri, BUMN, itu mereka masing-masing memiliki data yang besar, Pak. Data yang besar dan sangat sensitif. Jadi saya melihat pemerintah itu sebagai dua hal, Pak. Satu sebagai regulator, yang kedua itu sebagai pengguna juga, yang harus, tentunya ini sudah wajib, harus memiliki ketahanan cyber yang kuat. Nah, kita lihat di sebelah kanan untuk asosiasi, kita undang juga asosiasi yang memiliki keterkaitan dengan bidang IT, terutama kalau dari saya ini kita berpartner dengan Pak Sugiharto Santoso atau Pak Hoki dengan Aptiknas. Nah, dari Aptiknas pun kita juga nggak hanya dengan Aptiknas, kita coba lihat asosiasi-asosiasi mana aja yang kira-kira kita bisa ajak kerjasama nih Pak, bareng-bareng nih Pak. Kerjasamanya dalam hal apa? Tentunya dari kami memiliki kepentingan untuk masing-masing asosiasi ini itu sebagai kita melihat sebagai expert Pak, dan orang lapangan langsung yang kita butuhkan, tentunya masukan, kita butuh arahan, atau mungkin dari teman-teman asosiasi ini kan selain berasosiasi memiliki mungkin background pekerjaannya masing-masing yang bisa memberikan solusi juga Pak di acara kita. Kita undang FTII, kita undang Wantiknas, Mastel, dan terus sebagainya sampai ke paling bawah Pak. Dan kita lihat juga tidak hanya di bidang IT, kalau di bawah itu kita masuk juga ada GAPMI, ada Persi, itu asosiasi F&B, asosiasi rumah sakit. Karena mereka juga sebagai user Pak untuk cyber security yang mereka ini kita lihat harapannya memiliki ketahanan cyber yang kuat. Kurang lebih gambarannya seperti itu stakeholder yang kita incar dari pemerintah dan asosiasi. Next, kemudian kita masuk ke komunitasnya Pak. Untuk komunitas sendiri, sebenarnya kalau dari kami melihat ada komunitas Cyber Army Indonesia, ada Ethical Hacker Indonesia, dan juga komunitas cyber security dan TIK lainnya. Nah, komunitas ini cukup penting juga Pak untuk kita undang karena mereka-mereka ini juga yang ada di lapangan langsung, yang mengetahui persis keadaan cyber security ini seperti apa. Dan juga kalau kita lihat ada komunitas Ethical Hacker Indonesia ini, yang mereka yang biasa memberitahu Pak bahwa oh sistem Bapak ini nggak bagus, sistem keamanan Bapak ini ada kekurangannya di sini-sini. Nah, tentunya dengan menggabungkan seluruh stakeholder dari pemerintah, asosiasi, dan juga komunitas, kita harapannya menjadi sebuah hal yang holistik Pak untuk tujuan baik kita di acara nanti. Next. Jadi untuk topiknya kita bagi menjadi 4, ada government, ada economy, enterprise, dan juga national critical infrastructure. Topik-topik ini berdasarkan hasil diskusi kami dengan para stakeholder bahwa kira-kira apa nih yang akan kita bahas di acara nantinya. Untuk cyber security yang kita sesuai dengan tema kita, are we ready to face the pandemic threats, itu kan apa yang kita bahas. Yang pertama dari sisi government. Yang seperti sudah dijelaskan bahwa government itu sebagai regulator dan juga sebagai pengguna, dan kita lihat ada ekonomi dan enterprise. Ini keduanya saling berhubungan ya. Tentunya kalau ekonomi kita lihat dari sisi keuangan ekonomi dari negara, karena target dari acara ini pun mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kita ambil topiknya nggak akan jauh dari ekonomi dan enterprise juga Pak, di mana enterprise memiliki kontribusi yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik dari sisi sumbangsi terhadap pajak, dari sisi lapangan pekerjaan, dan juga dari sisi keuangannya sendiri yang akan berkontribusi.
Dan yang terakhir ada di National Critical Infrastructure, karena infrastruktur sendiri itu penting untuk dijaga dari sisi cyber security-nya, karena cukup banyak data yang cukup sensitif di bidang-bidang infrastruktur. Dan juga sebenarnya kalau dari saya pribadi pun saya melihat bahwa ada peluang yang besar yaitu di IKN nantinya, tapi mungkin akan kita bahas juga nantinya. Next. Kemudian untuk dari sisi visitor, kita ada 4 yang masih utama juga, nggak lebih dari government, economy, enterprise, dan juga national critical infrastructure. Kenapa? Karena sesuai dengan topik yang akan kita bahas nantinya, kita pun melihat visitornya nggak akan jauh dari situ, Bapak. Kita lihat visitor dari sisi government, tentunya kita akan undang dari government yang seperti yang tadi. Kemudian dari sisi ekonomi kita bisa dari sisi perbankan, kemudian jasa keuangan lainnya, karena dari sisi ekonomi dan financial sector itu datanya sangat krusial, Bapak. Kalau kita berkaca dari 2-3 tahun ke belakang itu banyak sekali case-case itu yang muncul dari sektor perbankan atau finansial. Dan kita lihat ini, oh memang ternyata kita melihat trennya itu serangan cyber itu banyak yang ke arah itu. Oleh karena itu kita pengen coba undang dari sisi ekonomi agar mereka masing-masing memiliki kekuatan juga. Dan juga dari sisi enterprise dan national critical infrastructure. Jadi kita pengen cari, kita undang pelaku-pelaku industrinya, siapa-siapa saja sih yang memang benar-benar menggunakan teknologi cyber security untuk kepentingan di enterprise dan juga national critical infrastructure. Mereka inilah yang akan kita undang. Nah, cara mengundang untuk saat ini kita coba, ini secara singkatnya gambaran dari marketing tools kami, kita ada press release, ada flyer dan juga video konten. Ini adalah kurang lebih konten-konten apa saja yang akan kita sebarkan nantinya. Nah di sebelah kanan ada marketing platform, itu kita bisa melihat kemana aja nih kita akan menyampaikan hal ini. Kita lihat ada social media, ada FB, online media, website, email blast, association, dan juga press conference. Nah dari sisi pendekatan publikasi kita tidak akan ada pasang baliho, kita tidak ada kepasang billboard, karena kalau dari kami melihat trennya itu untuk IT terutama di cyber security itu pendekatannya lebih baik melalui digital, Pak, melalui internet, bisa dari sosmed, bisa dari FB, online media, dan juga website. Oleh karena itu kita pengen fokus ke sini. Nah yang terakhir itu kan kita juga tentunya akan melaksanakan press conference. Nah untuk media partnernya, ini ada beberapa media partner yang biasa kita ajak kerjasama untuk kita undang. Tentunya seperti di hari ini kita juga mengundang teman-teman media untuk ikut ke dalam soft launching ini, supaya teman-teman media ini nantinya bisa posting ke medianya masing-masing, supaya kita publikasinya kita terjaga, kita secara online ada, jadi gaungnya itu akan tetap terjaga. Next. Ini gambaran dari venue-nya Bapak Ibu untuk acara kita nanti. Ini di Birawa Assembly Hall, kurang lebih hall-nya seperti ini ya, dengan kapasitas yang sudah disampaikan bisa 35 booth, dan juga untuk konferensi bisa sampai dengan 200 orang. Next. Ini gambaran lobbynya. Jadi kita pun dalam pemilihan venue tentunya ada pertimbangan dari kami. Kita lihat dari sisi lokasi itu cukup strategis di tengah kota Jakarta di Jalan Gatot Subroto. Kemudian kita juga melihat dari kualitas dari tempatnya, kita lihat apakah representatif atau tidak. Kalau dari kami kita lihat Bidakara ini cukup representatif, Pak, untuk kita adakan acara. Karena tentunya dari teman-teman stakeholder, dari nantinya peserta pameran, pengunjung pameran itu kan harus kita jaga juga lah kenyamanannya dalam pengalaman untuk hadir ke acara kita. Next. Ini terakhir layout dari venue kita, kurang lebih seperti ini. Itu ada warna-warna yang berbeda, itu ukuran-ukuran booth-nya kurang lebih. Jadi ini total kurang lebih ada 35 booth. Nantinya teman-teman sekalian dari rekan-rekan undangan apabila berkenan untuk mengisi booth, apabila memang ada solusi yang ditawarkan, memang ada produk yang ditawarkan, mungkin ada service yang ditawarkan terkait cyber security, bisa menghubungi kami juga, dan kita bisa diskusi nantinya kerjasamanya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Jadi terakhir kita let's get ready to face the threats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya kembali kepada MC. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Rafidi Ikra atas opening speech-nya dan itu dia tadi sudah penjelasan terkait seluruh rangkaian dari National Cyber Security Connect 2022 dengan tujuan memerangi serangan cyber untuk Indonesia yang lebih baik dan semoga Bapak Ibu dapat bersama-sama kita berkolaborasi pastinya pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2022 mendatang di Birawa Hall Bidakara Hotel. Dan untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiharto Santoso selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu kita merasa bangga ya, kita berucap syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat-Nya yang melimpah kita bisa hadir dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Bisa ditampilkan slide saya. Tentu kita tadi sudah mendengarkan ya Mas Rafidi ya, luar biasa sekali, sudah sangat lengkap sekali tentang pemaparan tentang rencana event kita yang akan datang. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali buat Mas Adit ya dari Naganaya, nih kawan saya sudah lama sekali, kita tahu sekali dan saya khususnya di Aptiknas sudah mengenal beliau sebelumnya di perusahaan yang lain, tapi memang tadi seperti dibicara dengan Bu Yenti dari Huawei ya, artinya memang sudah punya expert yang luar biasa di bidang event-event nasional maupun internasional. Mungkin tepuk tangan dulu buat Mas Adit ya. Tadi yang turun baru Mas Rafidi itu yang memaparkan sudah sangat lengkap dan membuat kita mungkin bisa terpanggil untuk bergabung di event yang sangat penting sekali mengenai cyber security. Boleh next? Ya ini sekilas tentang saya, memang aktif sekali ya, saya memang mendirikan organisasi ini yaitu Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, juga yang baru juga termasuk mendirikan asosiasi ya atau perkumpulan advokat teknologi informasi Indonesia ya, Peratin yang baru saja kami bina juga, kami dirikan untuk kepentingan tentu di bidang teknologi informasi. Banyak sekali jabatan saya dan mendirikan memang itu merupakan kecintaan saya terhadap dunia IT, tentu juga di dunia pers dan di dunia sekarang di bidang hukum ya. Boleh next, memang banyak sekali. Termasuk mendirikan LSW, lembaga sertifikasi di bidang pers, juga lembaga sertifikasi di bidang teknologi informasi komunikasi. Sebagai gambaran bahwa Aptiknas ini memang transformasi ya dari Apkomindo yang sudah didirikan sejak tahun 91, mungkin banyak mendengar ya kasus-kasus Apkomindo sampai saat ini juga masih berlangsung, tapi kita tentu harus berkarya terus, kita mendirikan, dan kalau sebagian waktu saya memang sibuk karena permasalahan hukum, tentu ada Pak Fangki, boleh tepuk tangan juga buat Pak Fangki yang sangat aktif sekali ya. Ini kita dirikan dari 2017, harusnya saya sudah berganti di tahun 2021 ini, tapi karena pandemi mungkin di 2022 ini akan ada pemilihan ketua umum baru. Dan boleh next selanjutnya. Dan Aptiknas ini kita memiliki sampai 29 DPD ya, dari Aceh sampai Papua. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa sekali yang bisa kita kolaborasikan. Jadi memang kita ada dari Aceh sampai Papua, anggota kita sekitar 2000, dan kalau dulu hanya pengusaha komputer ya, tapi kalau sekarang banyak sekali bisa kita lihat dari IoT, robotik dan sebagainya, tentu cyber security termasuk di dalamnya. Ini merupakan potensi yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman di berbagai pihak, termasuk mungkin pemerintah juga ya. Memang kita butuh kerjasama untuk menjalin kolaborasi untuk kebaikan di dunia teknologi informasi. Boleh next? Ya tentu ini ada 5 fokus yang kita kerjakan di Aptiknas ya. Ada digital talent, tentu kedua juga cyber security, ada smart city, ada revolusi industri 4.0, tentu juga marketplace. Tentu utamanya adalah memang di cyber security yang akan menjadi pilar utama yang harus kita perhatikan dengan derasnya arus transformasi digital ya. Boleh next? Kemudian konsentrasi Aptiknas terkait cyber security, tentu kami sudah membentuk Aptiknas Cyber Security Chapter, wadah khusus anggota pemain cyber security ya di Indonesia sejak tahun 2019.
kemudian juga mengadakan kegiatan edukasi, cyber security, awareness, seminar-seminar. Kalau dulu saya dan Pak Fangki jalan juga ya ke beberapa kota ya, ke beberapa kampus juga, tapi karena pandemi kita melakukan webinar, nanti bisa dicek juga di event cerdas, itu sangat aktif sekali. Kegiatan-kegiatan kami hampir setiap minggu, bahkan seminggu mungkin bisa 2 kali. Kemudian juga ada sekitar 20-30 anggota Aptiknas yang perusahaannya memang terkait dengan di bidang IT security. Boleh next? Kemudian juga fokus Aptiknas terkait cyber security di Indonesia tahun ini, kita memastikan ya segera RUU PDP segera disetujui untuk kepastian hukum terkait cyber security di Indonesia. Karena ini sangat penting sekali tentang PDP ini, kita semua tentu menanti-nantikan untuk ditetapkannya mengenai PDP ini, sangat berpengaruh pada dunia cyber security ini. Kemudian mendorong perlunya standarisasi perangkat hardware, software terkait cyber security yang bisa digunakan untuk Indonesia, termasuk hingga sertifikasinya. Tadi juga sempat ngobrol dengan Bu Yenti ya, kita sangat fokus di mengenai ketentuan ini ya, maksudnya memang benar-benar kita juga mendorong karena ini sebuah kepentingan kita bersama di industri IT tersebut. Kemudian juga kami mendukung talenta digital SDM terkait dengan cyber security. Jadi memang sangat cocok sekali event ini berkaitan dengan cyber security. Kalau yang lalu saya sempat menyaksikan juga, ini saya ambil dari Bank BNI ya, bagaimana memang disampaikan bahwa BNI itu mengalami kalau tadi disampaikan memang sampai 1,6 miliar ya, tapi sebagai contoh saja di BNI menyampaikan setiap bulan itu mereka mendapatkan percobaan hacking itu sampai 2 juta. Jadi disampaikan bahwa 1 tahun mengkontribusi sampai 25 juta pencobaan untuk hacking dan phishing dan sebagainya. Boleh next? Kalau kita lihat di sini juga, kalau dilihat menurut dari yang data ada di BNI, bahwa kalau kita lihat paling atas nomor 1 itu ada di para hackernya itu dari Indonesia ya, kedua Amerika ya, ketiga dari Rusia, Singapura dan China. Jadi kita bisa melihat bahwa memang banyak sekali pencobaan-pencobaan itu hacking di Indonesia. Boleh next? Nah, jadi kalau kita baca juga berita-berita bahwa Jokowi potensi pasar digital RI sangat besar, jangan sampai diambil orang. Itu beritanya juga baru ya, 15 Desember 2021. Tentu memang kita sudah tahu memang sangat besar potensinya. Nah, ini juga tentu kita jaga supaya jangan keluar, tentu saja juga termasuk hacker-hacker ini kita cyber security ini harus kita amankan. Kemudian jumlah perangkat seluler di Indonesia mencapai 370,1 juta ya, itu di tanggalnya di 21 Februari. Bayangkan sebegitu besarnya potensi yang ada di Indonesia sampai melebihi, karena masing-masing tentu kita juga tahu ya, masing-masing ini bawa handphonenya 2 ya, mungkin ada yang 3 dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga mengenai Indonesia punya potensi ekonomi digital sangat besar. Ini bukti ekonominya adalah digital Indonesia akan mencapai 8 kali lipat dari 630 triliun hingga nanti 4.531 triliun di tahun 2030 di data berita di tanggal 21 Maret 2022. Tentu saja ini sebuah potensi-potensi yang sangat besar sekali yang harus kita raih bersama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Boleh next? Kemudian juga Indonesia, tadi ya disampaikan juga Mas Rafidi ya, bahwa memang 1,6 serangan cyber setahun. Jadi ini benar-benar sangat besar sekali gitu serangan-serangan. Kita bayangkan ini 1,6 miliar itu sebuah serangan yang sangat luar biasa besar ya. Kemudian pertahanan cyber menurut Ketua MPR ya, Bang Sud ya, pertahanan cyber dan mitigasi resiko sebagai konsekuensi logis digitalisasi. Jadi memang semua saat ini memang mau tidak mau, suka dan tidak suka memang harus digitalisasi ya, khususnya di masa pandemi ini. Mau tidak mau kita sudah merasakan, kalau dulu selalu berjumpa, sekarang pada saat kita bisa berjumpa pun pasti dengan online seperti ini. Jadi potensi-potensi inilah yang menjadi peluang-peluang kita sebagai pelaku usaha, khususnya di Asosiasi Aptiknas ya, kita mengupayakan. Jadi dengan ada event seperti ini kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ancaman cyber RI naiknya 22%, tertinggi dia di Asia Tenggara, dan ini memang kita alami. Jadi memang Indonesia seperti itu, besar sekali. Dan kenapa bisa besar seperti itu? Boleh next? Jadi kalau kita melihat juga ada berita ini tahun 2020 bahwa memang potensi untuk
pengacara bidang cyber itu sangat menjanjikan sekali. Jadi kebetulan saya mau tidak mau di usia saya yang 60 tahun saya kuliah hukum lagi ya, baru ambil S1. Kalau Pak Sulis kan udah dokter, tepuk tangan juga. Saya dengar ya, baru 5 nih dokter di bidang IT ya, maksudnya sangat luar biasa. Kalau saya baru kuliah lagi, saya seorang insinyur, mau tidak mau kuliah lagi karena banyak kasus-kasus hukum, baru semester 4. Tapi ini potensi-potensi yang sangat besar di bidang cyber ya, di cyber law ini. Banyak serangan cyber di Indonesia justru karena belum adanya ketegasan hukum. Seharusnya orang yang mencoba-coba melakukan hacking dikenakan sanksi pidana. Jadi kita sebagai organisasi juga sebagai personal kita harus mendukung ya, orang coba-coba, iya coba-coba, bilangnya coba, padahal itu merusak dan itu sangat merugikan sekali. Tapi ini dibiarkan. Jadi kita juga kebetulan belum lama tadi saya sampaikan ke Bapak Sulis di Lemdiklat baru penggantian ya, Waka Lemdiklatnya, Wakanya menjadi sekarang Waka di BSSN ya, Pak Komjen Luki Hermawan ya. Jadi di sana juga disampaikan oleh Kak Lemdiklat, Komjen Riko ya, artinya memang dibutuhkan digitalisasi ini. Jadi mereka yang dididik juga penting mengenal literasi dan lebih dalam lagi. Jadi semoga nanti kami Aptiknas juga akan menjalin kerjasama dengan pihak Lemdiklat. Kami sedang berkomunikasi terus, mencoba mencari jalan titik temu untuk menjalankan bersama-sama. Kemudian menurut Menko Polhukam juga kan Bapak Prof. Mahfud MD ya, maksudnya ada nih istilahnya industri hukum. Jadi hukum itu dibuat-buat ya, dibuat-buat, dicari celah hukumnya bagaimana bisa memenangkan perkara dan sebagainya. Ini tentu menjadi concern kita juga di bidang hukum. Kemudian juga ada yang terakhir itu mengenai law as a tool of crime ya. Jadi kejahatan itu maksudnya hukum itu menjadi sebuah produk kejahatan. Jadi itu sangat membahayakan sekali. Jadi bagaimana bidang-bidang hukum ini menjadi penting. Jadi kembali lagi tentu nanti juga saya berharap ada pembahasan ya di bidang hukum, karena kunci segala sesuatunya juga penegakan hukum yang memang menurut kami masih lemah. Boleh next? Ya, salah satunya juga kami sudah mendapatkan, tadi bicara juga Mas Adit ya, memang sudah ada Mas Adit yang baru nih LSP SDM TIK yang di bidang teknologi informasi. K-nya itu bukan komunikasi tapi kreatif, karena banyak teman-teman kita di industri kreatif membuat animasi, membuat hal-hal yang kartun dan sebagainya. Ini juga kita baru mendapatkan di 4 Januari, tentu kita sudah siap melakukan. Nanti ke depannya skemanya juga mungkin akan ada Pak Sulis nanti mengenai cyber security. Jadi ini juga sebuah kesempatan juga yang didukung oleh Aptiknas mendirikan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM TIK. Lanjut boleh? Kemudian ini beberapa slide ya, maksudnya teman-teman memang saya sebagai ketua umum memberikan kesempatan teman-teman yang punya produk dan sebagainya silakan disisipkan. Ada Pak Manos juga ya dari Halodata, mungkin terlambat tapi saya promosikan juga Pak, ada dari Halodata yang punya produk-produk juga untuk menjalin kerjasama melindungi produk dari serangan-serangan cyber. Boleh next, ini salah satunya Sigap ya, mungkin Pak Purwadi datang. Ada juga Detect Corp, ada Bro Didi ya, dan hadir di sini juga, nanti mungkin juga jadi salah satu sponsor gitu atau apa ya, karena ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti bersama. Boleh next, ini anggota-anggota kami ada PT Sisware Indonesia, ini juga mempunyai banyak produk-produknya, nanti bisa berjumpa juga. Ini juga akan mendukung event-event yang diadakan oleh Aptiknas. Boleh next. Ini produk-produk mereka sangat banyak sekali. Tentu saja tadi berbicara dengan Bu Yenti dari Huawei, nanti mungkin bisa jadi platinum gitu ya. Mohon maaf ya kalau Apkomindo saya bisa sebagai ketua umum maupun Aptiknas pasti mempromosikan produk-produk anggotanya dan supaya mereka lebih dikenal. Boleh next. Ya ini juga ada Cyber Academy, saya juga salah satu anggota kami juga akan mengedukasi di bidang upgrading cyber security dan sebagainya secara online. Boleh next saja. Ini juga usaha-usaha kreatif. Di sana ada proses pembelajaran ya secara online. Boleh next lagi. Ini digital, ini juga suatu wujud workshop digital, warkop digital ya. Nanti kita bisa ada di sampai 436 desa se-Indonesia. Ini juga merupakan potensi yang luar biasa yang bisa kita jangkau di seluruh Indonesia. Boleh next. Ya ini ekosistemnya sudah kita siapkan juga, termasuk Aptiknas di dalamnya terlibat, banyak sekali yang terlibat, payment gateway-nya dan sebagainya sudah disiapkan untuk tentu saja nanti berkaitan juga dengan cyber security-nya. Next. Ini aktivitas-aktivitas dari tahun 2020 melalui online termasuk dengan pihak Taiwan, ada Kang Emil waktu itu sempat berjoin juga. Boleh next. Juga di tahun 2020 juga ada Pak Ganjar ya, beliau juga sangat support beberapa kali hadir di Zoom meeting kami. Boleh next.
Ini kegiatan-kegiatan yang paling aktif pasti ada Pak Fangki. Boleh tepuk tangan sekali lagi Pak Fangki ya. Di tahun 2021 itu sekitar 112 web ya. Mungkin lebih, saya belum tahu mesti tepatnya Pak Fangki. Ini kegiatan-kegiatan yang kita adakan, orang lain juga bingung kok bisa seperti ini ya. Memang bisa karena ada tim yang bekerja di belakang kami. Lanjut. Kemudian juga Aptiknas juga mengumpulkan ya produk software buatan anak bangsa karena kita peduli ya, karena ini juga harus kita kumpulkan menjadi sebuah kekuatan, bisa bertukar informasi, bisa menggunakan produk-produk buatan bangsa Indonesia sehingga bisa menjadi pahlawan bagi negeri sendiri. Oke, next. Ini contoh-contohnya memang benar-benar sudah dalam genggaman tangan, ini anggota-anggota kami yang membuat, tentu banyak sekali, tapi ini hanya beberapa yang kami sampaikan. Next. Tentu ini juga salah satunya ya, dalam rangka digitalisasi juga ada produk kami juga untuk platform transformasi digital, integrasi untuk Pemda, desa, dan dunia usaha ya. Ini kita juga melengkapi semua. Boleh next? Kemudian juga Aptiknas juga melakukan transformasi digital hingga ke desa-desa, tentu tetap membutuhkan cyber security. Ada Kang Dadang di sini, boleh angkat tangan Kang Dadang di mana ya? Itu juga timnya yang turun ke lapangan. Boleh next lagi? Ya ini tadi juga saya sempat bicarakan dengan Pak Sulis ya tentang rancangan undang-undang PDP ini masih mentok. Sebelumnya sih di tahun 2021 di September dari DPR RI Komisi 1 sempat Pak Farhan menyatakan memang mencoba mengarahkan kepada BSSN. Kita tunggu saja, tentu ini sangat kita nanti-nantikan untuk kepentingan kita bersama bahwa memang harus segera diputuskan karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Boleh next? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa ini ada event yang sangat baik sekali. Kalau mengenai teknis nanti ada jagoan-jagoannya ya. Kalau saya bagiannya mempromosikan teman-teman bagaimana mengambil kesempatan-kesempatan kita bisa bertemu di sini, kita mengambil ajang kesempatan yang sangat baik ini. Dan tadi reputasi Naganaya di bawah pimpinan Mas Adit yang saya sudah kenal, tentu tidak perlu diragukan. Ada Bang Andi juga nih, Bang Andi Ketua FTII, selamat datang Bang, juga memberikan support kepada kami ya, tentunya Aptiknas dan Naganaya termasuk BSSN. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Ada kawan saya juga, teman-teman yang lain saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan kita berharap, Aptiknas berharap dengan kolaborasi dengan event yang benar-benar sangat mumpuni. Tadi sudah disampaikan Mas Rafidi bahwa sangat lengkap sekali. Bahkan ada nanti penghargaan ya dari pihak kami bertiga, tentu BSSN, Aptiknas, dan Naganaya, bagaimana memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi, mungkin person dan sebagainya, memberikan kontribusi terhadap cyber security di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hoki ya atas paparannya yang sangat luar biasa, dan pastinya Aptiknas ini menjadi co-host dalam acara yang akan kita adakan di Oktober nanti. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya, mulai dari webinar hingga software, dan tentunya ini untuk menjaga keamanan di dunia cyber security pastinya. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ketiga yang sekaligus merupakan sambutan terakhir pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sulistyo SSI STMSI selaku Direktur Strategi Keamanan Cyber dan Sandi, Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatannya untuk saya mewakili Pak Deputi Strategi dan Kebijakan BSSN, Irjen Pol Dono Indarto SIK MH, yang beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Sebelum saya membacakan speech beliau, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kenapa kegiatan event ini bisa berjalan. Jadi ini kegiatan event ini sebenarnya dimulai dengan ketika ada ngobrol-ngobrol di warung kopi
tapi bukan warung kopi sih, tempat ngopi. Yaitu saya kebetulan sudah lama kenal Mas Adit ya, Mas Adit ngobrol di salah satu tempat di daerah Ampera. Biasanya juga di tempat itu sering nongol juga itu Kang Teddy, cuma Kang Teddy sibuk sekarang jadi semenjak jadi ketua Pengwil Abji DKI, beliau luar biasa. Jadi katanya kalau mau ketemu Kang Teddy sekarang seminggu sebelumnya harus apply untuk mengajukan permohonan gitu. Kalau sebelumnya kita anytime ketemu gampang, tapi sekarang justru terbalik situasinya. Tapi selamat buat Kang Teddy. Nah dari pembicaraan itu Mas Adit menyampaikan ide dan gagasannya tentang adanya penyelenggaraan event nasional yang isunya berkaitan dengan cyber security. Terus saya sampaikan juga sebenarnya BSSN juga ingin ada event seperti itu, tapi melihat keterbatasan anggaran yang ada di BSSN, apalagi sekarang sudah kena refocusing lagi yang kedua nih, habis kita udah ya, nggak mungkin itu kita bikin acara seperti itu. Saya bilang oke, Mas, kita dukung hal ini, tapi tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Tentunya harus ada izin kepada pimpinan, kemudian penjelasannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah kami dari BSSN itu nggak bisa kemudian mendukung dari anggaran yang ada di BSSN. Nah, oleh karena itu hal ini kemudian ditindaklanjuti, kemudian sudah mendapatkan kesempatan untuk beraudiensi dengan Pak Deputi, Pak Dono, kemudian juga sudah dilaporkan kepada pimpinan, kepada Kepala BSSN yang mendukung kegiatan ini. Tepuk tangan sebelumnya. Jadi ada keinginan dari Mas Adit sebenarnya. Jadi keinginan Mas Adit tuh, Bang, bisa nggak Bang kita bikin acara seperti Singapura Cyber Security Week? Saya bilang bisa aja, kenapa nggak bisa? Negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi harapannya ini akan menjadi sebuah event nasional yang tahunan ya, event tahunan yang bisa mudah-mudahan terus-menerus berjalan. Seperti kita tahu ada Indo Defense ya, setiap 2 tahun sekali itu terus berjalan, dan harapannya BSSN sebagai pengampu tugas pemerintahan di bidang keamanan siber ini juga bisa menjadi pendukung dari kegiatan ini. Dan saya senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Di sini ada senior saya juga, Bang Andi, kemudian juga teman-teman lain yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Rafidi ya, ada 4 topik besar, yaitu government, kemudian ekonomi, kemudian juga enterprise, dan infrastruktur vital nasional atau infrastruktur IV ya. Kalau di terminologi di PP 71 kan kita mengenalnya sekarang infrastruktur vital nasional, bukan critical information infrastructure ya. Jadi ini saya coba untuk teman-teman di sini juga bisa menjadikan PP 71 ya sebagai turunan dari Undang-Undang ITE menjadi acuan kita dalam menyebutkan nomenklatur mengenai keamanan siber. Oleh karena itu saya izin untuk membacakan speech dari Pak Deputi. Sambutan Deputi Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara pada kegiatan soft launching National Cyber Security Connect 2022 Jakarta 30 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Aditya Adiguna selaku Direktur Utama PT Naganaya Indonesia, Bapak Sugiharto Santoso alias Pak Hoki ya. Nickname-nya sama saya. Nickname beliau Hoki, nickname saya Bejo, tapi artinya sama-sama beruntung gitu. Selaku Ketua Umum Aptiknas, Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan soft launching pada hari ini yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya
pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dan mengikuti kegiatan soft launching National Cyber Security Connect tahun 2022. Mengawali sambutan ini, saya mewakili Deputi Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berterima kasih kepada Bapak Aditya Adiguna atas undangan yang diberikan, serta seluruh peserta dan rekan-rekan media atas kesediaannya untuk dapat hadir dan turut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara termasuk Indonesia. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengingatkan kita bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Serta dalam bidang pertahanan keamanan, kita harus tanggap dan siap menghadapi perang siber. Pada tanggal 16 Agustus 2021, beliau juga menyampaikan bahwa kita berusaha migrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini, agar kita bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Perkembangan teknologi dan situasi pandemi COVID-19 telah memaksa para pelaku industri beradaptasi ke arah transformasi digital. Di Indonesia sendiri, transformasi digital telah digaungkan oleh pemerintah sejak peluncurannya pada Peta Jalan Making Indonesia 4.0 pada tahun 2018. Sejak momen tersebut hingga saat ini tercatat pelaku-pelaku industri terus berlomba melakukan transformasi digital. Di tahun 2022, Presidensi G20 Indonesia mendorong kolaborasi konkret negara anggota G20 untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi dunia global. Dalam mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi yang digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, keamanan siber sebagai salah satu pilar penting yang menjamin keberhasilan transformasi digital harus menjadi aspek yang dipandang serius. Keamanan siber yang terpelihara dengan baik memiliki pengaruh besar terhadap keamanan nasional dan pertumbuhan ekosistem perekonomian digital nasional. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam mewujudkan keamanan siber yang tangguh dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya serangan siber dan risikonya saat ini terus menyasar individu, swasta, dan pemerintah tidak terkecuali. Hal inilah yang menjadi tantangan bersama saat ini. The Global Risk Report tahun 2021 yang dipublikasikan oleh World Economic Forum bahwa kegagalan menjaga keamanan siber adalah menjadi tantangan utama perekonomian dunia selain dari pandemi, pengangguran, dan youth disillusionment atau kekecewaan anak muda. Ekonomi Indonesia yang terus tumbuh serta didorong oleh perkembangan TIK dan infrastrukturnya yang hyper-connected secara langsung akan meningkatkan value dari aset tersebut, sehingga menjadi daya tarik bagi attackers untuk melakukan serangan siber untuk keuntungan ekonomi, psikologi, ataupun reputasi yang akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat. Jaminan keamanan siber melalui kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan adalah menjadi hal yang penting untuk menjamin berjalannya Sustainable Development Goals atau SDGs di dalam masyarakat digital saat ini. Keamanan siber ibarat pedal rem pada mobil sport yang melaju kencang, di mana pembalap merasa yakin untuk memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi karena adanya pedal rem yang berfungsi baik dan mampu memberikan rasa percaya diri, sehingga mobil balap tersebut dapat melaju kencang. Hadirin yang berbahagia, menurut Samuelson, dalam Theory of Public Goods, the notion of cybersecurity as public goods aim to reaffirm collective responsibility
to develop cybersecurity and manage cyber insecurity, yang dimaknai bahwa keamanan cyber sebagai public goods yang mempunyai nilai ekonomi dan kebutuhan publik membutuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanannya dan mengelola kemungkinan dampak jika terjadi insiden. Dari sinilah kita melihat bagaimana keamanan siber mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di dalam perekonomian satu negara. Proses bisnis keamanan siber meliputi domain yang luas, meliputi desain dan pengembangan yang sangat kuat. Kemampuan untuk mendeteksi anomali dan menjamin kehandalan sistem, serta bagaimana sistem tersebut mampu merespon dan memitigasi ketika terjadi insiden. Setiap aspek dari proses bisnis tersebut bertujuan untuk mengamankan aset maupun individu sebagai subjek. BSSN sesuai Perpres 28 tahun 2021 mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, terus berusaha untuk melayani seluruh pemangku kepentingan, baik di sektor pemerintah, infrastruktur vital nasional, dan ekonomi digital, serta terus berusaha memenuhi harapan dari masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan siber. BSSN melihat National Cyber Security Connect 2022 dapat menjadi salah satu wadah berkumpul bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan siber secara nasional dengan tema We Are Ready to Face Post-Pandemic Threats. BSSN berharap kegiatan National Cyber Security Connect 2022 dapat menggaungkan kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman keamanan siber yang kian meningkat. Selaras dengan hal ini, BSSN memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya agenda rangkaian dari NCC 2022 yang mulai diluncurkan pada hari ini agar terjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terciptanya keamanan siber nasional yang terpelihara dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam upaya menjaga keamanan siber nasional secara terarah, efektif, dan efisien yang telah diamanatkan pada pasal 94 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sedang melakukan penyusunan strategi keamanan siber nasional sebagai salah satu langkah nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional di ruang siber. Salah satu tindak lanjut dari PP nomor 71 tersebut, maka tahun 2021 BSSN melalui Direktorat Strategi Keamanan Siber terus melakukan penyusunan draft Perpres SKSN ini. Dan alhamdulillah akhir semester tahun 2022 ini proses penyusunan draft Perpres SKSN ini telah memasuki tahap akhir, yaitu pembahasan antar kementerian menuju PAK kelima dan selanjutnya akan diharmonisasi. Kami memohon dukungan dari semua pihak agar draft Perpres SKSN ini dapat segera selesai di tahun 2022 ini. Dan semoga nantinya Perpres SKSN dapat dijadikan acuan dan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber di Indonesia dalam menerapkan dan mengimplementasikan strategi keamanan siber pada instansi garis miring perusahaannya masing-masing yang nantinya dapat mendukung kapabilitas dan keamanan siber nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup sekali lagi saya sampaikan menyambut baik adanya kegiatan National Cyber Security Connect yang dilaksanakan oleh PT Naganaya Indonesia dan Aptiknas. Untuk itu saya berharap dalam kegiatan ini kita dapat saling memberi kontribusi positif terhadap isu terkini, produk, implementasi, dan perkembangan keamanan siber di Indonesia, serta meningkatkan sinergitas dalam mendukung kerangka kerja keamanan siber, khususnya pada sektor industri siber nasional.
Dan saya berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkala sebagai wadah untuk mengupdate informasi dan isu-isu terkini di bidang keamanan siber. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah yang kita jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulistyo, dan itu dia tadi kita sudah mendengarkan 3 paparan dari 3 panelis yang sangat luar biasa pastinya hari ini, dan sekarang kita akan memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan membuka sesi tanya jawab bagi seluruh tamu undangan yang sudah hadir di sini. Kami perbolehkan untuk mengangkat tangannya untuk memberikan pertanyaan, serta bagi peserta yang sudah hadir secara online atau daring, jika Anda memiliki pertanyaan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _instansi_pertanyaan. Dan boleh kami membuka kesempatan untuk yang sudah hadir di dalam ruangan. Apakah sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Boleh, silakan Bapak. Boleh dari tim panitia? Oh, dari belakang dulu Bapak. Halo Pak. Ini udah nyala. Siap. Ya, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Eka Budiarto. Saya di sini mewakili 2 institusi. Pertama dari IAIS, Indonesia AI Society, dan juga dari Swiss German University. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak, ini topiknya sangat menantang ya. Are we ready to face the post-pandemic threats? Nah, kira-kira dalam roadmap besar cyber security di Indonesia, apakah sudah dipertimbangkan Pak bagaimana pembuatan tentang threat sharing platform gitu Pak, dengan harapan nanti bisa di situ bisa kita implementasikan AI misalnya untuk lebih mendeteksi new threats Pak, new unknown threats, begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Sugiharto atau? Oke, BSSN boleh. Untuk BSSN, Bapak Sulistyo, silakan Bapak. Terima kasih Pak Eka Budiarto. Ini sebenarnya beliau ini teman saya ini. Dari 2017 kita sudah garap Indonesia Honeynet, ya Pak ya. Honeynet.bssn.go.id itu salah satu bentuk platform kolaborasi yang bersifat voluntary. Gimana caranya? Kita bisa ngumpulin sampel malware yang ada di Indonesia secara voluntari. Ya, itu salah satu bentuk kolaborasi. Tapi apakah kemudian hasil analisis atau sampel malware itu hanya sebagai data yang dikumpulkan saja? Tentu tidak. Maka data ini kemudian harus diolah dan dianalisis, kemudian bisa diberikan kepada stakeholder terkait, dalam hal ini mitra Honeynet ataupun juga kepada masyarakat luas. Nah itu kan tergantung dari bagaimana TLP-nya ya, apakah putih buat masyarakat umum atau mungkin yang amber khusus ataupun secara spesifik yang merah untuk instansi yang terdampak begitu. Nah ini merupakan pertanyaan yang menarik dari Pak Eka Budiarto ya. Bagaimana apakah Indonesia sudah menyiapkan sharing platform tersebut? Tadi sebelum kegiatan ini saya sempat ngobrol tuh sama Kang Teddy nih Pak Eka ya. Itu jadi Kang Teddy selaku ketua Pengwil DKI ini sedang mempersiapkan yang namanya ABJI Jakarta Training Center. Saya tanya buat apa itu Kang gitu kan. Katanya rencananya itu adalah forum berbagi informasi
dan pelatihan-pelatihan kaitannya dengan kebutuhan di APJI DKI atau anggotanya begitu. Nah, memang dari sisi bagaimana kita membuat platform berbagi informasi, Pak, dari beberapa bahasan-bahasan di dalam SKSN, Pak, itu ada satu fokus area, yaitu membangun kesiapsiagaan dan kewaspadaan, ya. Nah, di pilar itu kemudian salah satu rencana aksinya adalah bagaimana kemudian rencana aksi itu berupa bagaimana berbagi informasi tentang ancaman siber. Dan ini BSSN nggak bisa sendirian, Pak, ya, nggak bisa sendirian. Di dalam pembahasan itu kami melibatkan kementerian lembaga lain, kemudian juga akademisi maupun juga dari public sector dan sektor swasta. Nah, ini masih dalam proses pembahasan, Pak. Kami sedang membuat setidaknya guidance-nya, ya, bagaimana kemudian salah satu rencana aksi di dalam fokus area kesiapsiagaan keamanan siber itu diturunkan dalam bentuk bagaimana platform berbagi informasi ancaman siber. Tapi yang sudah berjalan yaitu di haninet.bssn.go.id yang sebenarnya Pak Eka juga salah satu yang pendirinya begitu. Jadi seperti itu, Pak, yang bisa kami jawab, tetapi memang ini membutuhkan kerja yang panjang, Pak, ya, dalam bagian dari strategi keamanan siber nasional kita di dalam fokus area membangun kesiapsiagaan dan kewaspadaan keamanan siber. Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sulistyo. Semoga terjawab ya Pak pertanyaannya. Sekarang kita gantian terlebih dahulu untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui online, yaitu pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Sugiharto Santoso. Selaku perwakilan dari Aptiknas, kira-kira apa saja Pak yang menjadi konsentrasi Aptiknas terkait cyber security selama ini, dan apa saja yang didorong oleh Aptiknas terkait cyber security di Indonesia? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tentu seperti tadi disampaikan ya, bahwa kalau Aptiknas itu memang ada Aptiknas Cyber Security chapter-nya ya. Jadi kami mengumpulkan teman-teman yang memang mempunyai keahlian, memang bisnisnya di sana, punya produk, punya solusi. Kita bentuk di sana, kita komunikasi, ada WhatsApp grupnya juga, mungkin sekitar 20-an orang ya. Jadi mereka coba memberikan kontribusi di sana untuk menjalin kerjasama. Kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan ya, yang tadi saya sampaikan, ada melalui webinar yang sebelumnya, kalau sebelum pandemi kita memang ketemu langsung ya, melakukan seminar secara offline. Tentu yang mendorong tadi saya sampaikan juga tentang PDP itu ya, yang saya sampaikan, karena itu sesuatu yang sangat penting. Hal lainnya tentu tadi seperti saya sampaikan, sudah saya tegaskan mengenai hardware, software itu tentang sertifikasinya, standarisasinya, sehingga bisa digunakan di Indonesia dan jelas ketentuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oki. Dan selanjutnya kita masih membuka peluang untuk pertanyaan yang sudah hadir di dalam ruangan. Silakan Bapak yang di depan lebih dulu, Mas, boleh? Iya. Terima kasih moderator. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Budimansyah dari FTII, Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Saya juga muridnya Pak Eka, dosen saya. Jadi ketika saya tidak menjabat ketua Pandi, saya kuliah. Saya belajar banyak dengan beliau. Baik, pertanyaan saya terkait acara hari ini adalah mengingat Indonesia saat ini menjadi presidensi G20. Salah satu target yang dicanangkan adalah cross border data dan data free flow with trust. Nah, tentunya ini membutuhkan juga regulasi-regulasi di Indonesia dan framework apa yang akan digunakan. Pertama, regulasi yang mesti menurut saya adalah prerequisite-nya adalah PDP tadi. Nah, sehingga
yang menjadi pertanyaan saya, ini pertanyaan jadi ke BSSN jadinya ini. Ya, bagaimana rencana BSSN dan pemerintah untuk melakukan percepatan pembuatan undang-undang PDP ini, karena ini sebuah prerequisite sebelum kita melangkah ke cross border data. Data di pertukaran negara, undang-undang yang nggak jelas ini juga menjadi bahaya. Dan setelah itu sebagai tadi pengampu keamanan cyber nasional, bagaimana rencana BSSN nanti mempersiapkan secara teknis agar industri termasuk data-data dari pemerintahan juga siap menghadapi era data free flow with trust tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, silakan Bapak Sulistyo. Terima kasih, ini Bang Andi ngetes ini pertanyaannya mengerikan, ya enggak? Ditodong ya Pak. Ya enggak, pertanyaannya bagaimana isu tentang cross border data flow gitu ya. Untungnya kemarin saya sudah ikut ini, ujian sertifikasi. Jadi saya bisa menjawab dengan sistematis gitu kan, ceritanya Bang. Jadi saya sudah melihat ke depan nih, Bang Andi mau nanya ini, maka saya buru-buru ikut kursus. Jadi kalau isu cross border data flow ini memang isu yang sangat gimana ya, sangat seksi ya. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan bagaimana data sebagai subjek data ya, yang berisi data-data pribadi dari satu warga negara dipertukarkan. Apakah itu kaitannya dipertukarkan dengan negara atau bisnis ke negara atau juga sebaliknya. Nah, di dalam praktek yang terjadi saat ini memang EU GDPR itu menjadi gold standard, ya gold standard dari berbagai macam rancangan undang-undang ataupun undang-undang perlindungan data pribadi yang ada di dunia. Jadi golden standardnya adalah EU GDPR. Kenapa? Yang kemarin kita bisa lihat ya bagaimana korporasi-korporasi besar itu kena fine yang lumayan gede gitu kan, sampai triliunan ya, jutaan dolar karena adanya pelanggaran data kepada warga negaranya. Bahkan Amerika kemarin di di Kementerian Perdagangannya kan, Twitter sendiri kan kena fine itu 1 sekian triliun gara-gara pelanggaran data. Nah, di dalam menyikapi hari ini tentunya kita tidak lepas dari yang namanya komunitas ASEAN yang pertama. Di komunitas ASEAN itu ada framework pertukaran data di level ASEAN. Jadi itu isinya hanya framework, ya kerangka aja, kerangka kerja pertukaran data di antar negara-negara ASEAN. Nah, di dalam kerangka kerja itu setidaknya diatur bagaimana transparansi pertukaran data itu, kemudian pertanggungjawaban siapa mengelola data itu, dan bagaimana tindakan-tindakan ketika ada dispute. Tetapi sifatnya sangat voluntary dan itu dirilis tahun 2017. Nah, pendekatan yang kedua yang dilakukan adalah bagaimana yang dimaknai pertukaran data ya dari satu negara ke negara lain melewati batas negara adalah penyesuaian terhadap standar keamanan yang berlaku. Jadi penyesuaian yang dilakukan adalah bagaimana penyesuaian dengan ISO, International Standard Organization. Nah, setidaknya ketika sebuah organisasi bisnis sudah memenuhi itu ya di dalam standar internasional keamanan data, setidaknya itu sudah memenuhi kaidah-kaidah pengolahan data. Tetapi belum cukup karena harus ada undang-undang di satu negara yang menjaminkan bahwa pertukaran data itu adalah as is, hanya untuk kepentingan untuk apa data itu digunakan, tidak untuk kepentingan lain. Kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Itu sesuai dengan rancangan undang-undang PDP, begitu bunyinya. Ini saya seperti kuliah ini. Enggak, jadi kira-kira seperti itu Bang. Jadi tahapan-tahapannya, pertama kalau di level ASEAN,
kita menggunakan framework yang ada yang dirilis di 2017, kemudian pendekatan kedua dengan standar-standar keamanan data internasional, keamanannya seperti apa dengan ISO, dan yang ketiga ada lagi sebenarnya yaitu dengan perikatan atau perjanjian kontrak. Jadi business to business dapat menggunakan perjanjian antar dua pihak. Nah itu merupakan klausul-klausul yang dapat memenuhi golden standard yang ada di dalam EU GDPR. Begitu. Nah di Indonesia gimana? Di Indonesia harapannya memang saat ini sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Dan yang mewakili pemerintah untuk bicara dengan DPR untuk berdiskusi adalah Kominfo. Jadi BSSN dalam hal ini bersikap pasif. Pasif dalam arti karena sudah ada juru bicaranya dalam hal ini Kominfo untuk berdiskusi dengan DPR, maka kita mengikuti apapun hasil dari pembahasan itu. Jadi isu bahwa nanti seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hoki, bahwa BSSN menjadi Komisi Pengawas Perlindungan Data Pribadi ya dari Komisi 1, tapi kan juga ada pandangan-pandangan berbeda tentang hal itu, baik dari akademia, kemudian dari civil society, bahkan dari anggota dewan lainnya. Nah dalam hal ini BSSN bersikap menunggu bagaimana proses yang berjalan antara pemerintah dan DPR. Karena dalam hal ini Kominfo adalah sebagai kementerian yang berinteraksi ya, membahas terus dengan pihak DPR, walaupun kemudian di bawahnya dalam proses pembahasan dari kementerian lembaga juga memberikan masukan. Nah kemudian bagaimana ke depan BSSN mempersiapkan diri begitu. Tadi pertanyaannya Pak Andi itu panjang ya. Kalau kita mempersiapkan diri berarti apa saja yang harus disiapkan. Yang utama itu sebenarnya masalah legislasi itu Bang Andi. Jadi nggak hanya RUU PDP saja tetapi juga rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber. Ya, kita ini sangat tertinggal di level ASEAN di Indonesia. Jadi negara yang belum punya RUU PDP itu salah satunya Indonesia ya, kemudian Brunei sebentar lagi juga akan dirilis, tetapi negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos itu mereka sudah ada. Dan kalau misalkan ini bisa terjadi ya ditetapkan tahun ini, yang kita lakukan nggak hanya sebagai pemadam kebakaran aja ketika terjadi pelanggaran data, penyalahgunaan data. Ya, karena sudah ada sanksinya yang tegas, yang kuat, apakah itu di controller ataupun di processing, di prosesor atau di pengendali data ataupun juga yang mengelola data, maka harus ada kewajiban untuk mematuhinya. Ya kan kalau kita ini kan paling takut kecepatan tinggi di tol, ya itu sekarang orang nggak akan berani lebih dari 90 karena ada kamera. Ya kamera, ke foto, dikirimin tagihan, fine. Ya, nah ini mudah-mudahan nanti bisa segera dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab platform ya untuk bagaimana mengamankan data itu tidak disalahgunakan. Ya, yang terjadi ketika platform itu disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, yang kita lakukan pemerintah apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan nih berita hoak, jangan disebarin. Ya kalau nanti bisa diterapkan bahwa platform juga tidak menyampaikan informasi yang belum benar, belum pasti kebenarannya, ya maka dia punya tanggung jawab, dia bisa kena fine, gitu loh, ya kan? Artinya yang sekarang kita lakukan ini pemadam kebakaran, ya. Kebakaran dulu, baru kita tutup. Ya udah masyarakatnya coba kita edukasi, kita literasi, jangan nyebarin hoax, ya nggak, jangan percaya sama hoax. Tapi platform juga harus punya tanggung jawab. Bagaimana supaya platformnya nggak dipakai buat nyebarin hal-hal yang palsu informasinya atau data-data yang dimodifikasi. Ini kan kaitannya juga dengan perlindungan data. Demikian Bang Andi, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sulistyo dan Bang Andi, semoga puas ya dengan jawabannya, sungguh sangat komprehensif. Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk.
Ini ditujukan untuk Bapak Rafidi Ikro selaku perwakilan dari Naganaya Indonesia. Kira-kira bagaimana dari Naganaya untuk mengumpulkan seluruh stakeholder keamanan cyber dalam event ini serta kira-kira strategi publikasi Naganaya seperti apa nih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita kembali ke event lagi nih ya pembahasan ya setelah tadi Pak Andi, Pak Tio tuh menyampaikan pertanyaan yang serius banget kayaknya ya. Kurang lebih nanti kita harapannya nanti di event pembahasannya seperti itu Pak. Jadi sangat berisi gitu. Oke, jadi pertanyaannya tadi bagaimana strategi mengumpulkan stakeholder dan juga publikasinya ya. Jadi untuk stakeholder sendiri, yang pertama itu dari soft launching ini sebagai langkah pertama kita untuk mengumpulkan stakeholder. Di mana stakeholder yang utama itu kami, Naganaya sebagai host dari NCC, kita mengundang juga ada Aptiknas sebagai co-host dan juga BSSN sebagai strategic partner di acara ini. Jadi itu sebagai langkah awal kita untuk mengumpulkan stakeholder untuk kegiatan ini. Kemudian kita juga mengundang ada rekan-rekan media, ada rekan-rekan asosiasi juga dan juga ada teknologi provider di sini yang memang sekiranya bisa memberikan kontribusi juga nih untuk kegiatan ini dan punya kepentingannya masing-masing. Kita mengundang juga ada Huawei di sini, ada Asset di sini, ada Schneider di sini dan ada teman-teman lainnya yang harapannya kita juga akan terus mengundang lagi stakeholder siapa aja yang bisa kita undang untuk kegiatan ini. Dan juga untuk mappingnya sendiri, saya terutama belajar juga sama senior-senior di sebelah saya nih kira-kira dari Pak Tio, dari Pak Hoki, Pak kira-kira kemana lagi nih saya harus mencari rekan lagi, mencari partner lagi untuk kegiatan ini supaya kegiatan ini lebih besar. Jadi itu strategi yang utama kita dalam mengumpulkan stakeholder untuk acara ini. Kemudian dari sisi publikasi, kita memang tentunya dari tim kami ada tim marketing dari tim kami yang memang bertujuan dan bertanggung jawab khusus terhadap publikasi di acara NCC ini. Yang pertama yang biasa dilakukan itu memang kita mengundang teman-teman media untuk di dalam soft launching ini harapannya supaya acara ini tuh sudah ada namanya nanti, sudah bergaung di sosial media, di media nasional dan sebagainya. Kemudian dari sisi sosial media juga dari tim kami pun sudah ada yang berpengalaman khusus untuk menangani hal tersebut. Harapannya dengan NCC ini dengan target yang cukup profesional, tertarik dengan bidang IT, dengan cyber security dan ketahanan cyber security itu nanti bisa ditargetkan ya untuk publikasinya. Jadi harapan kita juga supaya acara ini itu memang cukup spesifik untuk peserta yang hadir yang memang memiliki kepentingan khusus baik dari bidangnya dan juga dari pekerjaannya masing-masing. Kita akan undang juga dari CIO, CTO, CISO dan juga manajer level dari bidang IT dan juga ketahanan cyber supaya memang tepat guna gitu. Jadi yang hadir itu memang yang mempunyai kepentingan dan juga tapi kita tidak menutup untuk masyarakat luas, untuk masyarakat umum bisa hadir juga ke dalam acara ini supaya bisa memberikan juga, supaya bisa mendapatkan juga nih materi-materi yang bermanfaat di kegiatan kita. Demikian Mbak Ovi. Oke, terima kasih Mas Raffi. Intinya kita berkolaborasi sesama stakeholder untuk mensukseskan NCC pada tahun ini. Oke, kita buka satu pertanyaan terakhir. Oke, ada dua, ada di belakang masih belum, boleh di belakang dulu? Iya, nanti ya Pak, terakhir, oke. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teddy Supardi Musli, ya dari ABJI DKI. Untuk acara ke depan Oktober sangat bagus ya dari sisi tadi ada cita-citanya ke Singapura Cyber Week yang mana itu satu event yang cukup komprehensif bahkan bisa multinasional. Untuk yang terkait dengan PDP jangan lupa ya sekarang ada RUU Pemerintahan Digital. Nah RUU Pemerintahan Digital ini jangan-jangan nanti ada presiden digital ya. Pak Andi mau jadi presiden digital, nah, nanti menteri-menterinya juga ada IP-nya. Jadi
untuk kolaborasi multi stakeholder ini sesuatu yang bagus karena secara teknologi dan industri bukan adanya di pemerintah, dari swasta dan kami ini termasuk dari luar teknologi owner ini. Kira-kira dari sisi penyelenggara telekomunikasi yang berkolaborasi dengan adanya industri, terutama di bawah Aptiknas, itu sangat bagus. Karena apa? Karena penyelenggara telekomunikasi pasti menggunakan teknologi itu. Nah, bagaimana tadi ada sertifikasi dan sebagainya yang memang menjadi bisa mandiri. Mudah-mudahan di dalam kegiatan nanti ke depan ini terbentuk satu kolaborasi antara penyelenggara telekomunikasi, dalam hal ini anggota ABJI, yang notabene sumber daya cyber itu ada di ABJI, yaitu IDNIC atau disebut dengan Indonesia Network Center, yang mempunyai pengelolaan tata kelola IP number, juga dengan Pandi dalam hal ini pengelola nama domain. Ini rootnya dari segala accident atau serangan dari cyber. Nah, kira-kira nanti untuk titik berat di Oktober nanti, selain bahasanya menghadapi setelah pandemi ini, kira-kira apalagi yang betul-betul bisa langsung membumi, bisa dijalankan. Misalkan Honeynet, itu juga sangat bagus, dan kebetulan di DKI ada 1.800 anggota IDNIC, juga ada 517 penyelenggara telekomunikasi. Ini bisa menjadi pilot project atau artinya bisa dilaksanakan secara real. Karena kalau kita lihat dari tahun 2017 sejak mendirinya BSSN, bahkan 2012, acara-acara ini terus berlangsung. Nah, bagaimana supaya membumi bisa langsung kita eksekusi di dalam tataran yang sangat bisa dilakukan. Padahal sebetulnya bisa. Jadi mungkin nanti Naya bisa mengkoordinir bagaimana ini bisa terjadi. Karena kembali lagi, kalau terlalu banyak teori itu agak sulit untuk dieksekusi. Nah, kebetulan nanti kan ngumpul tuh, ada industri, ada aplikasi, ada hardware, ada software, dan ada juga pemegang resource cyber, dalam hal ini internet. Mungkin iya, jadi nggak ada internet, nggak ada ancaman. Tapi mungkin itu aja yang saya mau sampaikan, bagaimana di Oktober, karena betul-betul ini kita harus support sama-sama. Mudah-mudahan seperti Singapura Cyber Week atau mungkin DKI Cyber Week, saya nggak tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Boleh dari panelis ada yang ingin memberikan, oke, baik, dari Bapak Raffi dulu, silakan. Iya, Pak Teddy, makasih atas pertanyaannya dan juga sepertinya pernyataannya juga Pak ya, terkait apa yang Pak Teddy barusan sampaikan. Jadi memang untuk di kegiatan kami, kalau dari kami itu memang sebenarnya kita open to any collaboration Pak. Apabila nanti seperti yang Pak Teddy sampaikan tadi, bagaimana membawa untuk menjadi lebih membumi lagi, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi memang saya juga ingin menyampaikan satu hal Pak, ini saya secara pribadi ya Pak ya, memang melihat adanya cyber security ini cukup penting dan krusial. Menurut saya sih cukup bahaya Pak di Indonesia, karena orang nggak banyak yang sadar gitu Pak. Saya pribadi email saya pernah kehack Pak. Ini saya pribadi email saya pernah kehack itu sekitar 2 tahun lalu, dan ya repotnya masih sampai sekarang juga sih ya. Dan itu yang menurut saya orang-orang juga belum aware tuh Pak. Nah tapi memang di acara ini kita membawa untuk cyber security ini di ranah nasional terlebih dahulu. Kita yang lebih profesional, kita undang BSSN, kita undang Aptiknas, kita undang perusahaan, dan kita undang swasta-swasta lainnya untuk kita membahas terkait cyber security ini. Mungkin nanti Pak, ini mungkin Pak ya untuk kedepannya, ini kalau dari saya pribadi, mungkin kedepannya kita akan lebih pendekatan yang lebih masyarakat umum Pak. Kita pengen, kalau dari saya pengen masyarakat umum itu lebih paham dan lebih sadar akan bahayanya dari cyber attack Pak. Jadi itu yang mungkin kalau dari saya bisa sampaikan, memang pernyataan dari Pak Teddy bagaimana untuk bisa membumi, saya setuju juga Pak untuk lebih membumi lagi, karena bisa dibilang juga Pak, saya mohon maaf sebelumnya, ini tuh kita bisa kita aja gitu Pak. Dia ada lagi gitu kan, nggak melebar, nggak meluas gitu, kita nggak ada yang market baru, kita nggak coba yang masyarakat yang lebih luas lagi, yang lebih umum. Nah itu kalau dari saya pribadi,
saya ke depannya lebih pengen ke situ juga, makanya apa yang Pak Teddy sampaikan tuh saya setuju banget gitu Pak untuk kita lakukan ke depannya. Demikian Mbak Ovi. Oke, Pak Hoki mungkin mau ada menambahkan? tambahan, Silakan, silakan. Ya makasih Kang Teddy nih. Kang Teddy sih udah kenal saya tahun berapa ya, udah 20 tahun juga kali ya. Ya, jadi memang bagus sekali dan tadi disampaikan Mas Rafidi juga kan waktu pemaparan udah disampaikan asosiasi-asosiasi lain juga memang terbuka ya. Ini merupakan kesempatan justru Kang Teddy kan tadi Pak Sulis juga bilang kan ini orang grassroots juga kan. Udah gitu jabatannya sekarang ketua di DKI lagi kan, pasukannya banyak. Jadi saya berharap justru ini kesempatan, saya berharap Abji memang bergabung ya mendukung karena ini gawean kita bersama, kepentingan nasional. Jadi saya berharap ya kita ayo gabung gitu ya kan. Kita bagaimana menjadikan ini sebuah event yang tadi bisa skala nasional, tadi saya sampaikan juga mungkin bisa skala internasional. Dengan keterlibatan kita semua pihak tentu menjadi baik untuk event ini. Tadi saya sampaikan juga Mas Adit reputasinya udah saya kenal baik ya. Jadi pada saat kita ngobrol-ngobrol, kita sangat berbangga, senang jadi menyambut. Terus saya bilang teman-teman yang lain, ada listnya semua juga kita undang dan terima kasih ya Kang Teddy mau datang, juga memberikan masukan dan punya jaringan sampai kemana-mana ya. Sudah dikenal semua di sini, kita kenal semua Kang Teddy ya. Juga sekalian mengucapkan selamat meskipun udah belum lama juga kan jadi ketua DKI ya. Jadi selamat terus kita benar-benar menyambut gembira untuk bergabung mensukseskan acara yang dimotori oleh Naganaya yang mungkin awal-awalnya juga ragu nih, bener nggak BSSN dukung, tapi kan nyatanya sudah benar diberikan dukungan dan tentu tidak cukup kami bertiga, kami mengundang semua dari FTI juga ya, dari para sponsor, kita berharap ini menjadi event kita bersama karena cyber security itu begitu penting buat kita bersama. Tadi juga serangannya sampai 1,6 miliar itu sesuatu yang berat. Tadi juga disampaikan Pak Sulis ya, mestinya ada tadi kan sekarang kita naik mobil di tol ya mikir-mikir kenceng kena. Kalau dulu kan kenceng aja, sekarang begitu dikirimin 500.000 kan, kirimin 500.000 terus langsung terdata dan malu gitu bahwa kita kok udah dikasih tahu melanggar, tapi karena kita rambu-rambunya nggak ada, tadi disampaikan ya seperti tadi kebakaran semprot pemadam, kebakaran lagi sana sini sampai kapan, tapi kalau dengan ada rambu-rambu terus kita sudah dilibatkan, kita memang mau berkontribusi sehingga cyber security di Indonesia tentu lebih aman karena tadi juga dilihat di data kita tertinggi ya. Terus kemudian kalau ngehack tetap di atas gitu. Suatu saat tenaga-tenaga itu kita bina juga untuk kebaikan, untuk mempertahankan negara karena kita mencintai negara NKRI ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Welcome ya Kang Teddy bergabung, masih. Oke, terima kasih. Bapak ada tambahan lagi atau sudah cukup Pak? Oh masih ditambahin ya. Saya nggak banyak Mbak, Iya. karena udah dikasih kode sama di belakang, cukup. Oh ya udah cukup. Saya hanya menambahkan kira-kira apa nanti terkait penyelenggaraan pada saat Mas Adit, Mas Rafidi kemarin beraudiensi dengan Pak Deputi kan disampaikan juga perlu diangkat ke publik isu mengenai legislasi dan standarisasi teknologi ya. Nah ini kiranya menjadi salah satu acuan ya dari berbagai macam pertemuan selalu ditanyakan itu ya. Seperti tadi seperti Pak Aka juga menanyakan platform berbagi informasi ada nggak sih frameworknya seperti apa di BSSN, standarisasinya seperti apa, seperti itu. Kiranya itu Mas nanti mungkin dari Aptiknas, kemudian dari Naganaya juga bisa dimasukkan seperti yang disampaikan saat beraudiensi dengan Pak Deputi kemarin. Demikian, terima kasih. Oke baik, terima kasih kepada ketiga panelis, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami mohon maaf sekali apabila pertanyaan yang ingin diajukan masih tertahan ya. Jadi mungkin setelah ini bisa dilanjutkan pada sesi istirahat nanti ya, boleh ya Pak ya. Oke baiklah kalau begitu kita akan memasuki sesi foto bersama. Dan kami mempersilakan Bapak Sulistyo, Bapak Sugiharto dan Bapak Rafidi untuk berdiri. Serta kami mohon kesediaan bagi seluruh partisipan yang sudah hadir secara online untuk on cam juga
untuk ikut terlibat aktif untuk hadir pastinya di acara soft launching di National Cyber Security Connect 2022. Oke, boleh ditampilkan teman-teman dan partisipan yang sudah hadir secara online biar bisa ikutan berfoto bersama. Kami mohon kesediaan seluruh partisipan yang sudah hadir melalui Zoom meeting untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan foto bersama dan berikan senyum terbaiknya. Oke, sudah siap? Dalam hitungan ketiga boleh ya, ini ada berapa slide, kita ambil 3 kali boleh ya? Oke, dalam hitungan ketiga berikan senyum terbaiknya, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi di slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terakhir berikan senyum terbaiknya dengan jempolnya boleh? Oke, 1, 2, 3. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Anda semua dan virtual applause untuk seluruh partisipan yang sudah hadir. Terima kasih kesediaan bagi Bapak Sulistyo, Bapak Hoki, dan Bapak Rafidi. Kami mohon kesediaan Bapak untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baiklah, dan dengan demikian soft launching National Cyber Security Connect 2022 telah resmi terselenggara pada hari ini, Senin 30 Mei 2022 di Manhattan Hotel Jakarta. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, kepada stakeholder yang sudah bergabung dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan tidak lupa pula kami mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengakses detail informasi terkait acara NCSS 2022 ini di www.ncsc.co.id. Dan tentunya jangan lupa pula untuk follow Instagram kami di @naganaya_id dan @ncsc_id. Sampai berjumpa di acara National Cyber Security Connect 2022 pada tanggal 26 hingga 27 Oktober 2022 mendatang yang berlokasi di Birawa Assembly Hall Menara Bidakara, Jakarta. Akhir kata saya Ovi Natalia, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.